Selamat pagi pendengar, kita jumpa lagi dalam Dialog Lintas Kupang Pagi RRI Kupang. Edisi hari ini Jumat 13 Mei 2022. Pendengar, Dialog Lintas Kupang Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait persiapan puncak peringatan Hari Lahir Pancasila yang nantinya jatuh pada 1 Juni tahun 2022 di ND, Kabupaten ND. Dan topik ini akan kita bahas bersama para narasumber. Yang pertama, kita sapa dulu. Ada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Erni Usboko. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Kak Rilen. Selamat pagi, pemirsa, pendengar di mana saja berada. Ya, baik ya, Ibu ya. Kabar baik ya? Kabar baik. Baik, dan juga ada Kepala Badan Kesbangpol Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Yohanes Octavianus. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, para pemirsa, para pendengar se-Indonesia. Ya, dan juga ada Kepala Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Abraham Molaka. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Kariden, dan selamat pagi untuk para pendengar, pemirsa RRI Pro 1 Kupang dimanapun berada. Ya, baik, pendengar, selama kurang lebih 50 menit ke depan ya, kita akan membahas seperti apa rangkaian acara puncak peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan diselenggarakan di ND ini. Bagaimana menggemakannya di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, dan pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan, serta kepastian kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Bagi saudara yang akan berpartisipasi atau ingin berpartisipasi bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini, boleh ya memberikan usul, saran, kritik melalui telepon 0380825444 dan juga 8431152. Ya, baik, mengawali dialog kita pada pagi hari ini, saya ingin mendengarkan dulu pendapat dari masing-masing narasumber. Ya, kita ini masyarakat Nusa Tenggara Timur umumnya memang sangat bangga karena Pancasila direnungkan dan dilahirkan dari ND Bumi Bangsa Rata. Nah, tanggapan dari para narasumber ini seperti apa? Saya mulai dulu dari Pak Yohanes Octavianus ya, sebagai Kepala Badan Kesbangpol Nusa Tenggara Timur. Silakan, Bapak. Ya, baik, terima kasih para pendengar yang saya hormati, saya kasih. Momen upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara nasional yang direncanakan dilaksanakan di ND itu merupakan impian yang sudah terlalu lama dirindukan oleh khususnya masyarakat ND dan pada umumnya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kenapa sampai ada impian seperti itu? Karena memang sejarah telah mengukir bahwa Bung Karno pada tahun 1934 sampai dengan 38 itu pernah diasingkan di ND, dan di situ terlahir inspirasi untuk melahirkan sebuah konsep nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Dan ketika Presiden Republik Indonesia menetapkan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya, maka dan setiap tahunnya dilaksanakan upacara, maka rakyat ND, khususnya masyarakat ND, khususnya masyarakat NTT, sangat berharap dan bermimpi sekali bahwa ND bisa dijadikan sebuah daerah untuk menjadi tuan rumah upacara Hari Lahir Pancasila. Jadi demikian. Iya, terima kasih Bapak. Ya, baik, Ibu Erni, bagaimana Anda melihat, sudahkah masyarakat kita Nusa Tenggara Timur ini menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik, dan juga kaitannya dengan nanti akan diselenggarakan acara puncak Hari Lahirnya Pancasila di ND ini? Silakan, Ibu. Baik, terima kasih, Kak Rilen. Pemirsa di mana saja berada, kalau kita semua tahu bahwa pada tanggal 1 Juni nanti kita akan merayakan bersama Hari Lahir Pancasila. Nah, berbicara tentang Pancasila ini adalah bagaimana ideologi itu tertanam di dalam hati nurani kita, dalam kehidupan kita, dan ini terbukti bahwa telah mengakar
yakni kehidupan toleransi hidup beragama kita di NTT cukup terjamin dan justru lebih baik daripada kabupaten atau provinsi-provinsi yang lain. Dan ini terlihat bahwa di kala perayaan hari raya keagamaan di NTT, agama Muslim, maka akan dibantu, dijaga atau kan oleh orang-orang beragama di luarnya. Demikian pun agama Kristen atau agama Hindu, sebaliknya kami saling mendukung, saling menghargai. Kemarin di kala hari raya Nyepi, kami bersama-sama merayakan dari berbagai agama untuk merayakan hari raya tersebut, malah didukung oleh pemerintah. Dan itu merupakan pertama kali di masa pandemi kita bersama-sama menghayatinya. Kemudian kemarin Halal Bihalal juga pun demikian. Dan termasuk hari Paskah, kami saling mendukung. Para remaja-remaja masjid, para teman-teman Hindu, kita saling membackup. Dan ini merupakan satu nilai luhur bagaimana menjaga Pancasila itu agar tetap menjadi ideologi yang sangat sangkil mampus dan sangat mujizat bagi kehidupan berhidup, berbangsa dan bermasyarakat di Nusa Tenggara Timur. Karena itu sangat berbangga saya karena pada tahun 2022 ini peringatan Hari Kesaktian Pancasila akan dilaksanakan di Kabupaten Ende. Hari di mana disitulah permenungan Bung Karno, Bapak Proklamator kita, memikirkan, merenungkan di bawah pohon sukun sehingga lahirlah nilai-nilai Pancasila itu. Dan itu terbukti bahwa kehidupan masyarakat kita telah mengakar untuk menghayati nilai-nilai luhur ini. Kita buktikan selain dengan kehidupan beragama, pandemi kemarin karena kita taat dan saling menghargai. Contoh kecil, itu berarti ada roh persatuan di dalamnya. Kita menghayati roh persatuan, roh bagaimana demokratisnya, sehingga kita bisa menjalaninya. Dan sampai saat ini akhirnya kita berusaha melandaikan, kita harus bisa melandaikan masalah COVID. Dan hari ini kita bisa berada di RRI karena COVID kita semakin menurun. Terima kasih, itu suatu pekerjaan yang bersama dan direstui oleh Tuhan Kak Rilin. Terima kasih. Iya, baik Ibu Erni, sebelum saya ke Pak Abah, mungkin bisa juga dijelaskan kepada pendengar, kepada masyarakat, seperti apa kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal pembinaan dan peningkatan pemahaman Pancasila bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur ini? Ya, untuk menghayatinya pertama kan kita selalu untuk saat ini dalam masa pandemi itu kan kita agak menjaga mengikuti protokol kesehatan. Tetapi sejak mulai berkurang dan kami semua sudah masuk kantor dengan baik, giat-giatnya juga sudah baik, walaupun kita masih tetap taat pada prokes pada setiap jam 10 atas kerjasama Kesbangpol dengan semua yang ada di pemerintahan, kantor gedung kita, kantor Sasando dan seluruhnya itu gedung kantor gubernur ya, setiap jam 10 itu mengkumandangkan lagu Indonesia Raya dengan sikap saling menghormati. Yang kedua, kita di NTT itu di Indonesia ya, secara khusus NTT kita menghargai kerukunan hidup beragama. Tadi saya bilang ada perayaan-perayaan bersama. Contoh satu lagi kemarin pada waktu buka puasa, kami pemerintah gubernur dalam hal ini menyelenggarakannya untuk buka puasa bersama di Nur Saadah, Masjid Nur Saadah. Dan luar biasa itu bagaimana keterpaduan antara masyarakat Muslim, Kristen dalam ini Katolik dan Protestan, juga Hindu dan Buddha bersama-sama. Karena pada waktu itu saya hadir mewakili Bapak Gubernur untuk memberikan sambutan, jadi saya melihat bahwa kerukunan hidup umat beragama ini terlihat. Kemudian selanjutnya nanti di dalam perayaan Hari Kesaktian Pancasila untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, selain secara nasional akan dilaksanakan di Kabupaten Ende, namun di provinsi sendiri kita akan melakukan upacara bendera. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erni. Ya, saya menuju ke Pak Abah atau Bapak Abraham Maulaka ini ya, sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nusa Tenggara Timur yang menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan informasi. Bapak, bagaimana Bapak melihat ini pengamalan nilai Pancasila di Nusa Tenggara Timur juga dalam kaitannya nanti dengan perayaan puncak di Ende nanti? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Kak Rilen. Selamat pagi, salam sejahtera.
untuk para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Kupang dimanapun berada. Bung Karno itu mengajarkan kepada seluruh anak bangsa ya, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan sejarah ini sudah berjalan 88 tahun kurang lebih ya, lamanya, di mana Bung Karno berada di Provinsi NTT, khususnya tempat pengasingannya di Kabupaten Ende. Dan di tahun 2022 ini, atas kebijakan Bapak Gubernur dan didukung oleh BIPP ya, Badan BPIP, tentunya persetujuan juga Bapak Presiden, akan dilaksanakan kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni secara nasional dengan tempat kegiatannya di Ende, Provinsi NTT. Ini sebuah kehormatan, ini sebuah penghargaan, ini sebuah peristiwa jas merah. Ini menggugah seluruh anak bangsa agar mereka tahu bahwa pemikiran-pemikiran dasar dari nilai-nilai Pancasila itu lahir dan dikembangkan mulai dari Ende di bawah pohon sukun. Nah, ini kan jarang sekarang orang tahu itu. Dan oleh karena itu, sebagai Kepala Dinas Kominfo, kami harus memainkan peran strategis. Peran strategis itu ada di ranah komunikasi, informasi, edukasi, dan motivasi publik. Mengkomunikasikan, ini sudah dua momentum kanal informasi sosialisasi dan edukasi. Kepala Kes Bampol sudah ada di Ende dan sudah juga kami koordinasi dengan RRI Ende, sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Hari ini terima kasih Ibu Kepala RRI Kupang juga berkenan untuk menyediakan ruang dan waktu untuk kita melakukan sosialisasi. Kan ini butuh juga keterlibatan dari semua pihak. Sebuah pihak, seluruh anak bangsa yang ada di provinsi ini, dan bahkan ini melibatkan seluruh daerah, sehingga kami juga akan menciptakan kanal-kanal informasi skala nasional, dan pada saat hari hanya itu akan dipancar luaskan kepada seluruh anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Ende ini tempatnya lahirlah nilai-nilai Pancasila. Kalau berbicara tadi Kak Rilan bilang bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila di NTT, sudah dijelaskan oleh yang terhormat Ibu Asisten, dan itu tidak diragukan. Nusa terindah toleransi. Itu wujud, itu implementasi tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita tidak tahu ini, kalau dulu masa dulu ada 37 butir, sekarang nggak tahu sudah berapa ratus butir ini. 36 ya. Sekarang lebih banyak lagi dengan perkembangan dunia digital. Seyogianya, saya di mana-mana saya selalu bilang begitu. Untuk menggunakan media sosial yang bagus, yang bijak, itu adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Ini terus di mana-mana kami melakukan advokasi itu. Nah, ini hal-hal penting yang perlu kita lakukan, karena di bumi Pulau Mamora inilah lahirlah Pancasila. Di mana-mana kami menyampaikan begitu, dan kita bersyukur konflik-konflik dalam penggunaan ruang digital semakin berkurang di NTT, karena kita mendorong bijak bermedia sosial adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Saya kira demikian, Karile. Iya, baik. Pak Abah, mungkin bisa dijelaskan juga ini teknis penjabaran untuk acara pada 1 Juni nanti di NT seperti apa? Nanti setelah ini saya menuju ke Pak Yohanes Oktavianus. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami secara teknis memberikan dukungan dalam rangka menggunakan ruang digital, sehingga itu bisa dipancar luaskan di seluruh anak bangsa di NKRI ini. Nah, sedangkan acara-acaranya nanti dengan hormat nanti akan disampaikan oleh Bapak Yohanes sebagai leading sektor yang akan mendesain ini bersama pemerintah pusat. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Abah. Silakan Pak Yohanes. Ya, baik. Mungkin saya langsung aja. Ya. Perayaan Hari Lahir Pancasila tingkat nasional di Inde itu kalau terjadi
artinya bahwa perayaan nasional yang baru pertama kali dilaksanakan di daerah. Ini sebuah kehormatan yang disampaikan oleh Ibu As sama Pak Kepala Dinas Kominfo tadi. Perayaan Hari Lahir Pancasila itu ada kegiatan inti, ada side eventnya yang menunjang. Intinya memang kita kerjakan yaitu upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diharapkan nanti akan dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, tepatnya tanggal 1 Juni nanti. Untuk persiapan upacara ini diperlukan persiapan yang sangat luar biasa, karena kita harus memenuhi syarat-syarat ketentuan dari sebuah upacara secara nasional yang dipimpin oleh Presiden. Sehingga selama 1-2 bulan terakhir ini Kabupaten Inde benar-benar melaksanakan pembenahan sesuai dengan standar rekomendasi dari pusat. Pusat di sini maksudnya adalah dari BPIP dan juga dari Kogartap. Kogartap itu terdiri dari Pas Pampres juga, dari Sesnek dan Sekretariat Presiden. Hal-hal yang sudah dipersiapkan memang yang pertama adalah lapangan upacara memang harus disiapkan, dan seluruh sarana fasilitas yang menghadirkan Presiden itu harus memadai. Kemudian juga perangkat-perangkat terkait dengan upacara itu juga harus disiapkan, baik itu personal peserta upacara dan juga lain-lainnya. Yang kedua, ada kegiatan penunjang atau side eventnya. Sesungguhnya perayaan Hari Lahir Pancasila di tingkat nasional di Inde ini sudah direncanakan sejak tahun 2021. Nah, Kesbangpol sudah mengawali dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti perlombaan-perlombaan. Perlombaan nanti puncaknya pada Hari Lahir Pancasila itu sendiri. Perlombaan yang pertama adalah perlombaan pidato 4 konsensus kebangsaan. Kemudian ada perlombaan menyanyi lagu nasional. Kemudian menari tarian tradisional untuk anak-anak tingkat SLTA dan SLTP. Hasilnya sudah ada, tinggal kita umumkan, dan para sang juaranya nanti akan dipanggil ke Inde untuk menerima hadiah yang diserahkan oleh Bapak Gubernur. Kemudian kegiatan yang kedua, side event yang menjadi tanggung jawab daripada Kabupaten Inde, yaitu pesona prosesi kebangsaan. Sesungguhnya kegiatan ini sebuah kegiatan rutinitas dari Kabupaten Inde yang mengenang bagaimana Bapak Bung Karno saat mereka datang kemudian melakukan dialog, diskusi, merenung, sehingga terlahir nilai-nilai Pancasila dalam Pancasila itu sendiri. Nah, prosesi ini nanti akan kita kebiasaan pada saat hari tahun 2022 ini. Kegiatan ini diawali dari hadirnya Bung Karno yang didatangkan dari Pulau Inde, yang akan datang ke Kota Inde dengan menggunakan kapal. Kita kerjasama dengan TNI Angkatan Laut dengan membawa burung Garuda dari Pulau Inde itu. Kemudian akan dilakukan napak tilas bagaimana Bung Karno melapor diri, kemudian ke tempat pengasingan, tempat dialog, dan sampai dengan tempat perenungan. Kemudian juga terakhir kita akan berziarah ke makam daripada mertua dari Bung Karno, Ibu Amsi, karena beliau meninggal di saat di Inde dan dimakamkan di Inde. Itu kegiatan yang kedua yang dari Inde. Kemudian dari Inde juga akan melaksanakan tarian 1000 pesona tarian Gawi namanya. Itu nanti akan diharapkan itu nanti bisa memecahkan rekor muri juga. Tapi ini masih dalam konsep, apakah nanti dilaksanakan karena tempatnya juga masih direncanakan. Sedangkan yang kedua yang sudah pasti akan dilaksanakan malam kesenian
dan maksudnya dan pameran ekonomi kreatif itu akan dilaksanakan di kantor Bupati ND. Kantor Bupati ND itu tanggal 28 sampai dengan 29. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur itu ada 2 kegiatan besar. Yang pertama itu adalah kita ingin melaksanakan simposium nasional. Simposium nasional ini akan sebagai pesertanya adalah para mahasiswa dan pelajar pada umumnya, ditambah dengan ormas-ormas kepemudaan. Jadi nanti kita akan libatkan 25% itu mahasiswa, 50% itu adalah anak-anak sekolah SMA, dan 25% dari unsur yang lain. Pada saat simposium nanti itu, pertama diawali dengan pidato pengantar. Pidato pengantar oleh yang pertama dari kelompok pelajar SMA, sang juara pidato. Nanti sang juara nanti akan menyampaikan pidatonya. Intinya daripada pidato ini adalah dari MC meminta para orator ini menyampaikan apa pendapat tentang Pancasila itu. Nanti 1 perwakilan dari anak SMP dan 4 dari mahasiswa. Mahasiswa itu dari GMNI, dari GMKI, dari PMK dan dari KMI. Dan terakhir nanti dari DPD RI 1 orang. Ya, baik. Bapak, ini topik utama atau makna penting dari peringatan tahun ini yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa rencananya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Seperti apa kira-kira makna pentingnya? Ya. Makna utama. Yang pertama, masyarakat harus tahu bahwa ND itu sesungguhnya adalah kota sejarah. Kota di mana Bung Karno itu pernah diasingkan, dan di situ salah satu tempat lahirnya nilai-nilai Pancasila. Jadi saya jelaskan bahwa sesuai informasi daripada BPIP, sesungguhnya ND itu merupakan salah satu daerah dari 5 daerah yang dikunjungi Bapak Bung Karno tempo dulu. Yang pertama itu Jogja, Surabaya, Bangka Belitung, dan Jakarta, Bandung dan ini apa namanya, ND. Kalau Jakarta itu hanya karena BPUPKI saja. Sedangkan tempat permenungannya menurut BPIP seperti itu. Sila-sila dari Pancasila itu salah satu lahirnya adalah dari Kabupaten ND. Yang kedua, kita memang juga temanya kita harus menggelorakan, menanamkan, membumikan nilai-nilai Pancasila kepada kaum muda. Kita khawatirkan kaum muda ini mereka lebih dominan, lebih suka terhadap informasi lain, sedangkan terhadap nilai-nilai Pancasila itu mereka kurang tanamkan begitu. Itu sesungguhnya. Iya, baik. Pak, masih dengan Pak Yohanis ini tadi sudah secara umum ya menjelaskan bahwa ada banyak sekali kegiatan yang nanti acara puncaknya pada tanggal 1 Juni begitu. Nah, dari pemerintah provinsi sendiri kira-kira mengalokasikan berapa banyak biaya dana untuk acara puncak ini, dan pada persiapan ini berapa banyak nanti yang akan turun ke Kabupaten ND ini, Bapak? Jadi kalau terkait dengan biaya, mungkin saya angkanya tidak tahu pasti, karena keterlibatan semua pihak juga terlibat di sini nih. Terlibat mulai dari kita melaksanakan kegiatan perlombaan di situ, kemudian kita juga melaksanakan simposium, dan yang paling besar nanti kita pihak ketiga kan, yaitu kita melaksanakan konser kebangsaan yang menghadirkan slang band di ND nanti itu. Nah, begitu juga dari ND juga demikian begitu besar, karena dalam rangka persiapan secara fisik terutama itu yang cukup besar sekali anggaran yang disiapkan. Dan dari pemerintah pusat juga besar juga, karena menghadirkan banyak orang ke ND itu tidak semudah itu. Barangkali itu kalau terkait dengan anggaran. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanis. Ibu Ani boleh menambahkan, silakan. Iya, kita kalau bicara Pancasila, bicara untuk
seluruh Indonesia. Karena dikatakan untuk Indonesia, maka menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu dari berbagai sisi semua orang berkontribusi, baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Juga ada unsur-unsur lain yang sah ya, dan tidak mengikat, karena tadi kita ingin mensukseskan, ingin menggelorakan nilai-nilai luhur ini di dalam jiwa kita semua, terutama bagi anak-anak bangsa, anak-anak milenial. Maka saya juga pinjam apa yang dikatakan oleh Bung Karno melalui tadi disampaikan oleh Bapak Kadis Kominfo, bahwa Jasmira jangan lupa sejarah. Nah, untuk supaya jangan lupa sejarah, paling tidak anak-anak harus memahami, atau kita semua harus terus mengembangkan nilai-nilai luhur itu di dalam kehidupan kita, hidup berbangsa dan bernegara. Dan kita mesti memulai dari generasi muda, dari anak-anak sejak dini. Malah kalau saya katakan bahwa kita harus mulai sejak dini, kita sejak dini, anak-anak usia taman kanak-kanak, usia PAUD, kan kita sudah diajarkan lagu Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini dengan sendirinya sudah mengakar di dalam jiwa dan raga, tinggal dikembangkan lagi sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi junjung tinggi nilai-nilai Pancasila, atau Pancasila sebagai ideologi kita, dan kita jalankan dengan baik sehingga keterlibatan banyak pihak untuk memeriahkan, menggelorakan semangat Pancasila, nilai-nilai luhur dalam Pancasila ini tidak dapat ditanggung-tanggung lagi. Tetapi ini loh kita, bagaimana kita menjaganya, kita melestarikannya, dan kita membudayakan agar menjadi pedoman hidup kita, menjalankan kehidupan kita setiap saat di mana saja kita berada, terutama dimulai dari anak-anak, kaum milenial, dan seterusnya dalam kehidupan ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Erni. Baik, Pak Abad, tadi Bapak sampaikan bahwa nanti ada siaran yang akan dilakukan begitu ya, sebagai bentuk tanggung jawab Dinas Kominfo untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Nah, untuk menggelorakan ini, kita bicara menggelorakan, menggemakan semangat Pancasila dan juga hari lahir Pancasila nanti di Kabupaten ND ini, kira-kira Dinas Kominfo sendiri apakah ada persiapan konten atau materi-materi secara digital yang bersifat sosialisasi kepada masyarakat begitu, Bapak? Baik, terima kasih Kak Lilian. Ya, di Pemprov NTT melalui Dinas Kominfo dan juga beberapa perangkat daerah itu sudah memiliki konten media sosial dari masing-masing perangkat daerah dan di Dinas Kominfo. Tentunya nanti setelah mendapat berbagai materi-materi itu akan kami publikasikan. Kami berharap ini melalui konten-konten ini ada beberapa hal substansi yang punya korelasi dengan nilai-nilai Pancasila itu bisa digerakkan. Ini momentum yang sangat luar biasa, menyangkut dengan harkat dan martabat orang NTT dan pertanggungjawaban sejarah. Sudah saatnya kali ini kita merayakan ini dengan semangat gotong royong dulu deh. Tadi kalian menanyakan biayanya, itu kan biaya ini, tapi baik orang ND, masyarakat ND, masyarakat Flores, dan juga kita di NTT, mari kita menyambut kemauan baik Bapak Presiden, Bapak Gubernur ini dengan semangat gotong royong. Kita tunjukkan di sana, sehingga betul-betul ini kita melakukan pembuktian sejarah, melalui semangat gotong royong. Nanti mohon berkenan Bapak Kepala Kesbangpol kasih materinya. Mulai hari ini kita sudah bisa ditayangkan di media-media sosial, juga di web. Lebih enaknya nanti di web NTT Prov ini, mungkin narasinya agak bagus sedikit supaya ditayangkan. Ini kan langsung kebaca di seluruh Republik ini. Apalagi web NTT sekarang webnya sudah kualifikasi premium, itu akan lebih bagus untuk bisa menjadi media sosialisasi, media komunikasi, informasi dan motivasi publik. Saya lebih cenderung untuk motivasi publiknya, mendorong agar masyarakat seluruh anak bangsa yang ada di NTT ini mengedepankan aspek semangat gotong royong, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan ini penting. Ini kan di Republik ini, di NTT ini atau di masyarakat ini
semua niat baik kita tidak disambut baik oleh banyak orang. Ya. Dan oleh karena itu tentunya Bapak Ibu Asisten, Bapak Anies, pasti orang juga akan melakukan berita-berita hoax tentang momentum ini. Ya, ini perlu dipantau sehingga aspek klarifikasi, konfirmasi itu perlu. Tapi dihimbau dengan segala kerendahan dihimbau agar orang-orang yang usil tidak boleh pakai hoax dalam momentum yang sangat bermartabat ini. Karena hoax itu diklarifikasi tetapi tetap ada di publik, hati-hati publik, sehingga nilainya tidak terlalu bagus. Sekali lagi melalui momentum yang baik di pagi ini, kami menghimbau semua niat baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi NTT ini dengan menetapkan provinsi NTT di Ende menjadi tempat penyelenggaraan hari lahir Pancasila secara nasional. Tolong kita sambut dengan baik, jangan diwarnai dengan berita-berita hoax yang bisa menyusahkan. Apalagi ini kan mendekati momentum-momentum ke depan. Jangan sampai ini bilang ini ada kepentingan politik segala macam. Nah, itu kan bagian dari berita hoax. Padahal ini niatnya tulus semua nih untuk melaksanakan ini. Ini kami himbau kepada seluruh warga masyarakat, hindari itu. Terima kasih Kak Rile. Baik. Pendengar, masih dalam dialog lintas Kupang pagi edisi hari ini Jumat 13 Mei 2022. Kita masih bicara tentang persiapan puncak peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 di Kabupaten Ende. Masih bersama dengan 3 orang narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Erni, Pak Yohanes dan juga Pak Abraham. Boleh silakan yang ingin bergabung bersama kita pada pagi hari ini di line telepon 0380 825 444 dan juga 0380 843 1152. Baik, sambil menunggu yang akan bergabung bersama kita pada pagi hari ini, saya menuju ke Pak Yohanes lagi ini. Bapak, tadi rangkaian acara kegiatan yang begitu banyaknya itu memang luar biasa sekali ya, untuk kemudian nanti pada hari perayaan puncaknya tanggal 1 Juni begitu. Nah, ini juga tadi disampaikan bahwa rencana kedatangan dari Bapak Presiden kita Joko Widodo. Nah, agenda khususnya adalah ke situs Bung Karno maupun lokasi lain yang memiliki nilai sejarah di situ. Nah, apakah kemudian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menyiapkan secara khusus misalnya penjagaan dan lain sebagainya? Ya, baik, terima kasih. Ya, itu terkait dengan kehadiran Bapak Presiden itu memang ada protapnya sudah. Jadi terutama ND dan TNI terutama Angkatan Darat sudah mempersiapkan segala sesuatunya di ND sana. Jadi mulai dari bandaranya, kemudian tempat rencana andai kata Bapak Presiden mau menginap di ND, seperti itu, dan kemudian lokasi-lokasi yang rencana yang mau dikunjungi oleh Bapak Presiden itu dari ND dan dari tim dari Jakarta sudah melaksanakan survei ini sudah yang kemarin ini hari ini hari terakhir mereka melaksanakan survei, dan besok mereka sudah kembali ke Jakarta untuk melaporkan kepada Sekretariat Negara dan Bapak Presiden hasil bagaimana kelayakan ini untuk menjadi tuan rumah upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Jadi tunggu kemudian tanggal 17-18 ini Bapak Gubernur dan Bapak Bupati ND akan dipanggil oleh Bapak Presiden untuk memberitahukan kepastian Bapak Presiden apakah jadi dilaksanakan atau hadir dilaksanakan upacara di Kabupaten ND. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Ya, para narasumber, seperti yang kita ketahui dan juga disampaikan tadi oleh Pak Yohanes, Ibu Erni, Pak Abraham, bahwa ini Kabupaten Ende menjadi tempat permenungan dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno, gitu ya. Nah, ada 5 kata mutiara yang berhasil saya rangkum begitu, dan salah satunya ini memang sangat sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia dewasa ini begitu ya. Memang kita agak sedikit keluar dari pembicaraan tentang puncak Hari Lahir Pancasila 1 Juni nanti. Nah, ini salah satunya adalah
Soekarno mengatakan bahwa this country, the Republic of Indonesia, does not belong to any group, nor to any religion, nor to any ethnic group, nor to any group with custom and traditions, but the property of all of us from Sabang to Merauke. Jadi ini bukan milik suatu kelompok begitu ya, Indonesia bukan milik agama, suku, kelompok yang memiliki adat istiadat, melainkan milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Nah, kira-kira di Nusa Tenggara Timur ada banyak sekali paham ini di Indonesia yang sekarang juga sudah mulai menjadi trending topik begitu, bahwa ini presiden juga mewanti-wanti begitu ya, ada banyak paham yang di luar dari Pancasila. Nah, tanggapan dari Pak Yohanes sendiri sebagai Kepala Badan Kesbangpol, lalu nanti Ibu Erli dan juga Pak Abraham, apakah di Nusa Tenggara Timur ada terdeteksi seperti itu? Ya, kalau di Nusa Tenggara Timur, kecenderungan kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia, tergolong bahwa NTT ini tergolong paling rendah. Ada beberapa daerah yang rendah karena NTT tergolong ternilai provinsi tingkat toleransi nomor 3 untuk tahun 2021 penilaian kemarin. Walaupun demikian kita tetap melaksanakan antisipasi jangan sampai ini terjadi ke depan ini terjadi ledakan atau terpengaruh masyarakat terhadap isu-isu seperti itu, terutama masalah intoleransi. Ini yang sangat intoleransi dan radikalisme ini yang sangat bergema sekali di tengah masyarakat. Nah, untuk mengantisipasi hal ini jangan sampai terjadi, itu yang pertama memang kami dari Kesbangpol itu menghidupkan kembali, meningkatkan peran daripada organisasi masyarakat, termasuk juga dari forum FKUB, Kerukunan Umat Beragama, forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian forum pembangunan kebangsaan. Nah, mereka itu adalah diharapkan menjadi alat kontrol kami untuk mendeteksi bagaimana gerak-gerik daripada masyarakat. FKUB ini terutama dalam rangka untuk mensosialisasi bagaimana hidup berkerukunan antara satu agama dengan agama yang lain. Kemudian FPK juga itu mereka bergandeng tangan karena situ terdiri daripada berbagai etnis, ya, baik etnis yang ada di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, etnis Sumba, Timor, Flores, Alor, Rote dan semuanya, dan juga ada juga unsur daripada komponen daripada masyarakat seperti Makassar, Jawa, Bali, Batak, Kalimantan ada di dalamnya. Nah, di situ mereka selalu bertemu, mereka selalu berkomunikasi, diharapkan di situ terjadi dialog dan kemudian tercipta kerukunan di antara sesamanya. Pada demikian. Iya, terima kasih. Ibu Erni, boleh tanggapannya? Ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Kesbangpol, Bapak Kepala Kesbangpol, bahwa kita sadari bahwa walaupun ada berbagai macam riak-riakan, namun karena telah dibentengi dengan FKUB, kemudian juga kita telah dilandasi dengan kehidupan kerukunan yang cukup tinggi di Nusa Tenggara Timur, maka saya berpikir bahwa apapun yang akan terjadi ataupun apapun yang rencananya akan terjadi, kita telah dilandasi dengan suatu kehidupan toleransi yang cukup tinggi. Yang terbukti tadi kalau secara Indonesia kita nomor 3, tetapi kalau di NTT kita lihat bahwa kehidupan kita saling menghargai, saling toleransi satu sama yang lain itu sangat terbukti. Buktinya jika ada perayaan-perayaan keagamaan atau ada demo-demo, tapi bagaimana anak-anak itu ditenteramkan, bagaimana mereka-mereka yang ikut demo itu ditenangkan. Kalau demo pun itu pun kita harus melihat dari sisi positifnya, diberikan kesempatan untuk bersuara, tetapi kita menahan sehingga tidak terjadi atau kita membuat penyadaran sehingga tidak ada tindakan-tindakan yang di luar dari itu atau tindakan-tindakan anarkis. Nah, kita lihat bahwa semuanya ini telah terjadi dengan baik sebagai bukti bahwa NTT hidup rukun dan damai dan saling menghargai dalam menjalankan ajaran agama, kemudian kepentingan berbagai suku yang ada. Buktinya kegiatan-kegiatan suku, salah satu suku misalnya dari Jawa atau dari Makassar atau suku Ambon
dari Ambon atau dari suku yang ada di NTT ini, kita Flores Bamora, kita saling mendukung, saling menjaga. Malah walaupun kegiatan itu di daerah yang atau di tempat-tempat yang terpencil, namun karena ada suku-suku lain atau daerah-daerah lain dari daerah lain, mereka turut mengambil bagian. Seperti contoh kemarin saya menghadiri suatu kegiatan pemakaman yang orangnya sangat sederhana, yang meninggal mendadak, yang betul-betul tidak memiliki tempat, tetapi di situ banyak sekali dikerumuni oleh orang-orang Bugis Makassar, bagaimana mereka saling menopang untuk menangani persoalan tersebut. Ini hal sebenarnya kecil, tetapi bagaimana perhatian mereka itu. Nah, kalau seperti ini kita saling menghargai, saya percaya bahwa walaupun ada geliat-geliat di luar dugaan kita, namun kita bisa menekannya karena hidup toleransi kita cukup tinggi dan cukup terjaga dengan baik. Apalagi saya pinjam kata Bapak Abah Molaka tadi bahwa kita tahan itu hoax harus bisa dilihat dengan baik. Maka saya percaya bahwa semua informasi yang masuk dapat difilter. Filter pertama tentu kita bukan hanya melihat, mendengar, tapi dengan hati, karena hati kita telah kita bingkai untuk hal-hal positif, terutama dengan semangat yang menggelora, dengan jiwa-jiwa atau nilai-nilai Pancasila. Iya, terima kasih Ibu Erni. Pak Abah, silakan Pak Abah. Baik, ini seyogianya pertanyaan Karilian ini sangat mendasar. Tapi tadi kita bersyukur Pak Anies, Pak Kepala Kes Bampol menggambarkan bagaimana proses pelibatan kaum milenial dalam momentum hari lahirnya Pancasila. Karena apa? Ancaman sekarang ini menyasar kepada anak-anak milenial. Jadi kalau mereka tidak dimatangkan, mereka tidak dikuatkan sejak dini, ini apa di era-era transformasi digital ini mereka bisa rapuh gitu. Jadi tapi kita bersyukur dengan penuh pemikiran antisipatif sudah dibuat momentum-momentum begini. Itu sekaligus merupakan edukasi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, dan ini juga harus berlanjut. Kita harus terus berlanjut sehingga nilai-nilai Pancasila ini terus juga mengikuti irama perkembangan zaman sekarang. Tidak bisa dipungkiri. Anak-anak ini sementara atau kalau kaum milenial ini sementara dirasuki dengan berbagai nilai-nilai atau paham-paham yang mungkin saja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kita sungguh sangat bersyukur panitia melalui Pak Kepala Kes Bampol, pemerintah Provinsi NTT sudah menyiapkan momentum ini. Semoga ini menjadi teladan dan jadi juga proses pembelajaran politik, nilai-nilai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ke depan di sekolah nilai-nilai Pancasila ini juga harus terus ditanamkan, sehingga dia terus berkelanjutan. Sekarang ini kita menghadiri itu kaum lansia yang banyak berperan ini, tapi harus penetesan ke bawah itu perlu terus kita jaga dan pelihara. Terima kasih. Iya, baik. Ya, kira-kira terbatas waktu juga, mungkin langsung saja Pak Abraham Molaka, apa pesan dan harapan kepada masyarakat untuk turut mendukung guna suksesnya kegiatan hari lahir Pancasila 1 Juni nanti di Kabupaten ND ini? Silakan. Baik, terima kasih. Mari dengan semangat gotong royong kita sukseskan peringatan hari lahir Pancasila tahun 2022 di Provinsi NTT dengan mengambil tempat di Kabupaten Ende, dan tolong kita menjaga sehingga semangat niat-niat yang baik ini jangan dikotori dengan berita-berita hoax. Jaga diri, jaga hati, dan tolong menanamkan nilai-nilai Pancasila menanggapi berita hoax yang berkembang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Ibu Erni untuk closing statement-nya. Baik, Karilian. Para pemirsa, pendengar di mana saja berada, 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Karena itu, wahai seluruh kaumku, keluargaku, masyarakatku, di mana saja berada, secara khusus bagi para milenial, saatnya kalian membuka diri untuk lebih mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ikutilah segala momen yang ada. Kemudian untuk ND adalah kota wisata,
wisata Danau Tiga Warna secara khusus, kemaslah dengan baik tempat itu, sehingga dikala momen nasional ini terjadi, pariwisata di daerah tersebut juga terangkat. Dan ini merupakan suatu kesempatan indah untuk semua orang berbenah dan melihat ke depan untuk lebih mewujudkan Danau Tiga Warna sebagai bagian yang terindah dari bagian pariwisata. Mari bersama kita sukseskan peringatan Hari Lahir Pancasila di bumi Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah atau Ende Sare Leopai. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Erni. Silakan Pak Yohanes. Ya, kepada masyarakat Lubang Merata, saya mengajak untuk mari kita berdoa, kita turut mensukseskan perayaan Hari Lahir Pancasila tingkat nasional itu di Inde, karena ini merupakan momen bersejarah bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, karena ini adalah upacara nasional yang baru pertama dilaksanakan di Indonesia. Dan juga saya mengajak kepada seluruh masyarakat, terutama kaum milenial, untuk bergandeng tangan untuk menjaga Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah hidup bangsa dengan baik, karena Pancasila itu dirumuskan, diperoleh dengan cara yang tidak mudah. Ini saja yang saya sampaikan dan selamat bekerja. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Ya, pendengar, demikian dialog lintas Kupang pagi kita pada hari ini. Kita berbicara tentang persiapan puncak peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2022 di Kabupaten Inde. Terima kasih banyak untuk para narasumber. Pak Yohanes, terima kasih. Ibu Erni, terima kasih. Pak Abraham, terima kasih banyak. Terima kasih Karilen. Baik, pendengar, seperti yang disampaikan oleh para narasumber tadi, bahwa kita harus bekerja sama untuk mendukung suksesnya kegiatan pada tanggal 1 Juni nanti, di samping rangkaian kegiatan yang akan mengikuti kegiatan puncak tersebut. Dan satu hal yang menjadi pesan bagi kita semua adalah Pancasila, dan semangat Pancasila ini harus kita gelorakan di dalam kehidupan kita sebagai satu kesatuan di dalam hidup berbangsa dan bernegara, terutama di bumi Lubang Merata, agar paham-paham yang tidak sesuai tidak dapat hidup dan berkembang di Nusa Tenggara Timur. Salam toleransi. Terima kasih banyak sekali lagi untuk perhatiannya. Saya Relan Koek bersama kerabat kerja yang bertugas, Hafiani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.